Selamat siang, Pak. Oke, selamat siang Pak Epul. Terima kasih nih Ya. sudah bisa bareng dengan saya lagi nih. Iya, Pak, betul. Ini saya yang sebenarnya harus banget terima kasih, Pak. Karena Bapak bisa meluangkan waktu Oke. untuk keperluan keperluan pribadi, bukan pribadi, untuk keperluan saya sebagai CGP, Pak. Iya, tapi kan intinya gini Pak Epul. Kalau di sekolah kan kita harus ya apapun yang bermanfaat itu Ya, betul, Pak. kita obrolkan, kita diskusikan macam-macam. Ya, Pak. Jadi gini, Pak, untuk kali ini saya ingin mewawancarai Bapak terkait beberapa pertanyaan. Waduh. Terkait kan kayak terkait ini, Pak. kayak saya itu ahli gitu kan diwawancarai, jadi malu nih gue nih. Karena Bapak adalah ya atasan kami, Pak, di sekolah ini. Ya. Pasti sebagai atasan itu akan pekerjaannya itu pengambil keputusan kalian. Ya. Nah, apakah Bapak pernah mengidentifikasi, Pak, ada kasus di mana dua hal itu benar-benar bisa dibilang ini bukan benar salah, tapi dua-duanya benar dan benar. Namun pengambilan keputusan ini dilematik, Pak. Apakah pernah, Pak? Wah, ini pertanyaan berat. Berat, Pak. Berat. Ini pertanyaan tingkat dewa ini. Iya. Jadi kalau saya bisa mengambil simpulan dari pertanyaan Pak Epul yang dilontarkan, ada kasus di sekolah bukan benar salah tapi benar-benar. Benar gitu, Pak. Nah, ini benar-benar. Dua-duanya harus harus diambil Yang mana keputusannya, nih? yang mana nih yang lebih ini ya. Memang betul Pak Epul, kasus yang paling yang paling terkini lah, yang paling update di sekolah kita lah. Ini contohnya, contoh aja di sekolah kita ya hari ini sedang terjadi. Begini Pak Epul, ini kan kita lagi pertama untuk kegiatan belajar mengajarnya di bulan Juli, yang dimana di setiap sekolah yang namanya kegiatan belajar mengajar itu kecenderungannya di dalam sekolah, di ruangan kelas, betul kan? Tapi ini Pak Epul nih, kita di bulan ini dituntut untuk ada kegiatan mempersiapkan perayaan 17-an. Oh iya, pacaran beneran mungkin, Pak, ya? Satu yang harus digodok itu anak-anak paskibra. Betul. Yang kedua anak-anak pramuka. Betul. Yang ketiga anak-anak yang masuk tim Obade. Betul, Pak. Otomatis dari para pembina tersebut kan meminta waktu ke saya. Betul, Pak. Untuk berlatih, Ya, supaya dalam hari hanya nanti di kelas tidak malu-maluin sekolah kita kan. Misalkan paskibra kan alhamdulillah kita diundang di kecamatan nih sebagai ini, sebagai pelaksana untuk upacara benderanya, tim obadanya juga dari sekolah kita. Nah, saya kan posisinya serba dilematik gitu, Pak. Ini dilematik, serba salah gitu. Iya. Lamun pembelajaran biasa di kelas kumaha. Iya, karena Pak kecapean ya pas latihan gitu, Pak, ya. Lamun misalkan akhir pembelajaran jam 3 langsung latihan, kan kasihan juga anak-anak. Terus guru-gurunya juga sudah lelah. Jadi sama-sama lelah. Akhirnya saya memutuskan gini Pak Epul. Oke lah, misalkan pembelajaran di dalam kelas dialihkan jadi pembelajaran di luar kelas. Oke. Dengan catatan targetnya pembelajaran di luar kelas itu pembentukan karakter. Betul, Pak. Contoh yang paskibra kan pembentukan karakter patriotisme, bela bangsa, dan segala sesuatu. Yang Obade juga sama. Jadi sama-sama nilainya pembelajaran menurut saya. Hanya tempatnya saja yang berbeda gitu, Pak. tempat saja yang berbeda di luar kelas sama di dalam kelas. Tapi kan Pak Epul juga bisa lihat bahwa latihan ini tidak main-main kan. Betul. Jam tayangnya tetap sama jam 3 kita baru selesai. Betul. Baru selesai sama dengan KBM di dalam kelas. Nah, itu yang saya rasakan dilematik dalam pengambilan keputusan.
dua-duanya benar, dua-duanya perlu, Dua-duanya betul Pak. Dua-duanya perlu. Iya. dua-duanya esensial, Iya. gitu kan. Soalnya kalau nanti misalkan tim paskibra kita sama Obade sama Pramuka berhasil berlatih dengan baik, ditonton banyak orang. Iya. Berarti yang harum itu bukan siapa-siapa, Iya. sekolah dulu ya. Sekolah betul. Mereka ada sekolah Pak ya. Mereka ada sekolah dan mereka juga ditonton sama orang tuanya, Pak. Betul. Jangan Iya. salah. Berarti orang tua punya rasa proud, Pride-nya ya. punya rasa kebanggaan. Oh, anak saya mewakili gitu kan, mewakili di upacara 17-an di tingkat desa atau di tingkat kecamatan dan bla 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 bla. Itu kan salah satu kasus yang hari ini sedang kita alami, real ini, bener asli. Nah Pak, pada saat Bapak mengambil keputusan tersebut, langkah-langkah yang Bapak lakukan itu seperti apa? Apakah Bapak langsung udahlah gini aja atau gimana? Oh enggak dong, enggak sepulgar itu. Jadi tetap walaupun saya punya hak prerogatif, Ya. punya otoritas untuk mengambil kebijakan secara sendiri, ya. Tapi saya lebih suka untuk ngobrol dulu, dalam artian berdiskusi dulu dengan rekan-rekan guru, walaupun diskusinya tidak formal, ya sambil ngopi bareng gitu. Kita punya program ini gimana nih pendapat, misalkan satu dari wakapurikulum, Ya. saya ngobrol dulu dengan kesiswaan. Jadi kita sama-sama mengambil apa ya, mengambil masukan-masukan Dari semua dengan pihak. dan dengar pendapat dulu dari semua pihak, nah, itu kan. Biar hasilnya enak gitu Pak Ibu. Tidak ada yang di apa ya, tidak ada yang dikecewakan atau tidak ada yang di apa ya istilahnya, tidak diakui keberadaannya lah, itu intinya kan. Kalau sudah merasa tidak diakui keberadaannya kan bahaya. Betul Pak. Bahaya. Bicara percikan-percikan Nah itu kan, jadi saya ingin segala sesuatu itu hasil musyawarah lah. Kalau bersama gitu. kalau hasil musyawarah, keputusan bersama, berarti kan titik-titik masalah juga terelemenisir dengan Ya. dengan seminimal mungkin. Baik. Saya bisa tangkap Pak, Bapak melihat banyak hal efektif atau hal yang penting kayak mengakomodir semua suara, kemudian mengutamakan satu kesepakatan bersama. Nah, tantangannya ada tidak Pak, selain yang tadi Bapak sebutkan, ada tidak tantangan yang dialami ketika mengambil keputusan tersebut? Oh banyak tantangannya, karena setiap guru kan mempunyai program yang sudah dirancang. Contoh yang sekarang lagi berjalan nih, minggu ini di bulan Agustus tanggal 10 ini saya harus sudah mencapai modul ketiga misalkan. Sementara kan beberapa anak ikut dalam kegiatan ini, gitu kan. Itu saya memahami, tapi kan saya juga kasih pemahaman juga kepada semua guru-guru. Tolong ini sikapi dengan bijaksana, tolong sikapi lebih global lagi, lebih luas lagi, karena ini bukan semata-mata kepentingannya hanya untuk satu mapel saja, satu orang saja, tapi ini kepentingannya institusi dong, besar. Dan saya rasa yang namanya skill atau kemampuan itu biasanya didapatkan di luar kelas. Nah itu untuk kombinasi saja antara kebutuhan, pengetahuan, pemahaman siswa sama pemenuhan keterampilan dan karakter para siswa yang kita cita-citakan, ya seperti itu. Ya itu tantangannya, ya karena pasti ada gangguan dari yang sudah direncanakan, jadi agak sedikit mundur lah. Agak sedikit mundur. Tapi kan gak lama dong, ini hanya 2 minggu doang gitu ya. Menurut saja ini setelah 2 minggu ini selesai, setelah 17 selesai, ya kita normal lagi, efektif lagi, sesuai yang Bapak Ibu guru direncanakan itu ya. Nah Pak, ketika ada satu hal itu perlu diambil keputusan, apakah Bapak mengambil keputusan
atau memutuskan untuk kita godok pada saat tersebut di tempat tersebut, atau Bapak memilih misalkan kita atur jadwal deh, misalkan mau hari apa kita diskusikan. Nah, Bapak lebih ke yang cenderung kemana? Saya lebih cenderung ngobrol dulu. Saya lebih cenderung, prinsip saya adalah dengan musyawarah, dengan diskusi itu akan memberikan arah dan jalan yang terbaik. Berarti tidak atur jadwal dulu, Pak ya? Enggak ngatur Tapi jadwal, dalam aja enggak begitu. lama Oh, iya. juga. Jadi dalam artian taktis lah, taktis saja. Terencana, gerak cepat gitu ya, terencana gerak cepat sesuai dengan harapan yang Bapak Ibu guru diskusikan. Nah Pak, setelah tersebut kan Bapak sudah ngobrol atau ya dengan diskusi dengan Kang Guru nih. Ada tidak orang atau mungkin orang atau pihak tertentu atau mungkin faktor tertentu yang bisa membantu Bapak mempermudah dalam pengambilan keputusan? Wah, banyak banget yang bisa membantu meringankan untuk pengambilan keputusan terbaik. Itu kan intinya, keputusan terbaik. Skala prioritas tentu yang kita pertimbangkan pertama itu. Yang kedua, siapa sih orang yang bisa saya ajak bicara itu yang sangat membantu. Alhamdulillah di sekolah ini semua guru-guru sudah menyadari sikap profesionalismenya. Mereka terlihat bertanggung jawab, mereka integritasnya sudah tidak diragukan. Saya ambil contoh ya, orang yang sangat membantu. Pertama, Wakasek kurikulum yang saya akan ajak bicara dulu, Wakasek kesiswaan, Wakasek sarana, pembina OSIS, pembina ESKU, itu kan orang-orang yang sangat membantu saya dalam pengambilan keputusan tersebut. Jadi banyak ide-ide dari mereka yang tidak pernah ada dalam pikiran saya, tapi muncul dari mereka. Saya tinggal mengambil ide-ide baik-baik tersebut dari semua orang-orang di sekeliling saya, dijadikan sebuah istilahnya jalan untuk mengambil keputusan tersebut. Jadi intinya mewadahi semua pihak. Betul. Itu intinya. Nah, dari yang semua Bapak tadi sampaikan nih, mungkin pembelajaran Bapak pada saya nih, Bapak kan saya melihat sosok pemimpin yang sudah berpengalaman, ya. Nah, pembelajaran juga kan ya Kak, kalau dengan saya kan jauh kan nih. Nah, pembelajaran dari Bapak untuk saya pribadi dalam mengambil keputusan yang dilematik itu harus seperti apa sih? Intinya komunikasi. Intinya komunikasikan. Sekecil apapun tolong komunikasikan. Jadi jangan ada dusta dan antara kita gitu ya. Itu yang bahaya, Bang. Itu bahaya ya. Itu bahaya. Kalau sudah ada dusta di antara kita, walaupun kita benar dianggap salah. Baik, Pak. Bener nggak? Betul, Pak. Ini satu poin dari saya. Berbuat baik itu belum tentu dianggap baik oleh orang lain. Iya, betul. Intinya seperti itu. Kalau kita salah dalam penyampaiannya, salah dalam penanganannya, keinginan baik itu dianggap salah loh oleh orang lain. Betul, Pak. Padahal niat itu baik gitu. Baik loh. Iya, betul. Baik. Kalau penyampaian komunikasinya salah ya udah dianggap salah. Apa yang kita inginkan itu, apa yang kita program yang kita luncurkan itu ya dianggap salah oleh mereka. Nah, itu bahayanya kalau tidak ada komunikasi. Intinya komunikasi, sekecil apapun komunikasilah. Gitu. Karena gini Pak Epul, saya juga pernah menjadi bagian dari sekolah itu kesiswaan, pembina OSIS, langkah-langkahnya kan dari bawah juga sama. Dari pembina ESKU dulu gitu kan, pembina OSIS, kesiswaan. Nah, saya juga merasakan kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, supaya ngaganya dengan angin gitu kan. Padahal bisa saja maksud pimpinan itu baik. Karena komunikasinya salah, penanganannya kurang kurang humanism gitu kan. Ya, yang namanya manusia kan
punya apa ya istilahnya, punya mindset masing-masing. Nah, perspektif masing-masing itu yang bahaya. Kita menyamakan perspektif, kita menyamakan frekuensi. Pak, luar biasa Pak. Itu aja lah Pak Epul. Siap Pak. Tips dari saya mah jaga komunikasi yang baik. Gitu. Luar biasa Pak, wawancara kali Oke. ini apa? Saya mendapatkan insight positif yang apa? Benar-benar keluar dari seorang yang punya pengalaman Pak. Ah, jangan gitu. Jangan muluk-muluk gitu. Biasa aja. Kita Mungkin ya, jalan sama-sama. iya betul. Mungkin apa suatu saat kalau misalkan saya diberi atau kesempatan yang serupa apa yang Bapak tadi sampaikan, saya akan praktekkan Pak. Insya Allah Pak, insya Allah. Siap, Pak Epul. Iya Pak. saja. Ya. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu Oke. pada wawancara kali ini. Sehat selalu buat Bapak. Sukses Amin, selalu. amin. Saya Oke. lihat ini Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat Pak Epul. Amin Pak. Salam sehat buat kita semua ya. Salam, Oke, Pak. siap.